Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Robin Hood adalah tokoh dalam cerita rakyat Inggris. Ia adalah seorang bangsawan yang menjadi musuh Sheriff of Nottingham atau Prince John, melawan pejabat yang korupsi untuk kepentingan rakyat. Ia memimpin 140 orang yang disebut Merry Men. Robin Hood di Inggris, dia menjarah lumbung-lumbung pemerintah, lantas membagikan isinya kepada rakyat yang tercekik pajak tinggi. Namun teman-teman, sekarang kita tidak akan membahas tentang Robin Hood, melainkan kita akan membahas tentang seseorang yang menjadi walinya Allah karena sebab kesalahannya. Maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang kisah Raden Said menjadi waliullah karena sebab kesalahannya. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Raden Said sangat geram pada kezoliman penguasa pada zamannya. Dia pun memutuskan untuk menjadi perampok bernama Brandal Lokajaya. Suatu hari, Brandal Lokajaya melihat kakek tua yang memakai tongkat berkilau. Karena tergiur, dia rebut tongkat itu hingga si pria sepuh atau tua tersebut terjengkang dan meneteskan air mata. Lokajaya kaget bukan kepalang. Tongkat di tangannya bukan emas, melainkan kuningan. Merasa menyesal, dia kembalikan tongkat itu sembari bertanya, mengapa si kakek menangisi tongkat kuningan tersebut. Jadi intinya Raden Said atau Brandal Lokajaya itu suatu hari berjalan di sebuah jalan dan melihat seorang kakek-kakek yang membawa tongkat. Beliau membawa tongkatnya itu berkilau seperti halnya emas. Dan akhirnya Brandal Lokajaya atau Raden Said tersebut itu mendekatinya dan mengambil tongkat tersebut dari kakek tua tersebut. Akhirnya si kakek jatuh terjengkang. Sontak kakek tersebut itu menangis. Dan akhirnya si Raden Said tersebut itu mengembalikan tongkatnya dan seraya berkata di dalam hatinya, kenapa kok kakek tersebut itu menangisi tongkat yang itu hanya sekedar kuningan, bukan emas. Dan ternyata kakek tua tersebut adalah Sunan Bonang, yaitu salah satu dari wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Dan akhirnya Sunan Bonang berkata bahwa dirinya menangis bukan lantaran tongkatnya direbut. Sunan Bonang meneteskan air mata karena tak sengaja mencabut rumput saat terjatuh. Nyawa rumput itu katanya sudah tercabut karena hal yang tidak berguna. Jadi yang menyebabkan kakek tua atau Sunan Bonang tersebut itu menangis bukanlah karena diambil tongkatnya oleh Raden Said atau Brandal Lokajaya tersebut, melainkan Sunan Bonang itu menangis karena beliau tidak sengaja mencabut rumput ketika beliau jatuh. Beliau merasa bersalah karena sudah menghilangkan nyawa rumput tersebut. Dan pada akhirnya dialog singkat itu menggetarkan Brandal Lokajaya atau Raden Said tersebut. Akhirnya dia menghentikan aksi perampokannya dan menjadi murid kakek tua tersebut. Jadi ketika Sunan Kalijaga mendengar dialog dari sang kakek tua tersebut atau Sunan Bonang, Raden Said itu merasa tersentuh hatinya, merasa menggetarkan hatinya disebabkan oleh dialog dari Sunan Bonang tentang alasan dia meneteskan air mata. Dan akhirnya Raden Said menghentikan aksi perampokannya dan menjadi murid dari kakek tua atau Sunan Bonang tersebut. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, dalam dialog selanjutnya
Sunan Bonang berkata kepada Raden Said. Sunan Bonang menyebut jalan radikal yang ditempuh Raden Said itu salah. Perampokan atas nama pembelaan orang miskin itu seperti mencuci baju kotor dengan air kencing. Bukannya menjadi bersih, malah menjadi pesing. Jadi pada intinya, atas kejadian tersebut, akhirnya Sunan Kalijaga menjadi murid dari Sunan Bonang. Setelah beliau menjadi muridnya Sunan Bonang, banyak nasihat, banyak dialog yang disampaikan oleh Sunan Bonang kepada Raden Said atau Sunan Kalijaga tersebut. Salah satunya itu tentang beliau menjadi perampok untuk membela orang miskin. Jadi perampokan atas nama pembelaan orang miskin itu seperti mencuci baju kotor dengan air kencing. Bukannya menjadi bersih, malah menjadi pesing. Jadi pada intinya kesimpulan dari cerita ini yaitu kejahatan dan kemaksiatan meski dibungkus dengan motivasi dan niat baik tetaplah suatu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Raden Said yang menjadi waliullah karena sebab kesalahannya, yang sekarang kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya yang penuh makna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.